Sudah lewat tengah malam ketika teleponku berdering. Aku yang baru saja selesai bekerja seharian, merasa tubuhku lelah sekali. Panggilan itu datang dari nomor yang tidak kukenal, meskipun sudah tersimpan dalam daftar kontakku. Aku melihat nama Maya muncul di layar ponselku. Maya adalah istri dari temanku, Rudy. Entah kenapa malam itu dia meneleponku. Biasanya, jika ada yang perlu, Rudy yang akan menghubungiku, bukan Maya. Aku mengangkat telepon dengan sedikit rasa penasaran. Halo Maya, sapaku, mencoba memecah kesunyian yang terasa agak janggal. Tapi, anehnya, begitu aku menyapa, Maya langsung menutup teleponnya tanpa berkata sepatah kata pun. Aku terdiam sejenak, bingung. Ada apa? Pikirku dalam hati. Mungkin dia salah sambung, atau sedang dalam keadaan terburu-buru. Lagi pula, dengan nama yang sama-sama Andi, tak jarang orang salah menelepon. Pikiran itu sempat membuatku merasa lega. Aku kembali meletakkan ponselku di meja dan berniat untuk mandi, membersihkan diri setelah hari yang melelahkan. Namun, tiba-tiba teleponku berbunyi lagi. Kali ini, aku merasa sedikit curiga. Maya, lagi, apa yang sebenarnya terjadi? Aku sempat ragu untuk mengangkatnya, tapi akhirnya aku putuskan untuk menjawab. Telepon ini datang untuk yang kedua kalinya. Siapa tahu ada hal penting yang perlu disampaikan. Halo Maya, kataku setelah mengangkat telepon. Mas Andi, maaf ganggu ya, saya butuh bicara. Jawab Maya dengan suara yang terdengar gelisah. Aku terkejut. Baru kali ini aku mendengar nada suaranya seperti itu. Biasanya dia cukup tenang dan santai. Ada apa Maya? Kenapa telepon aku malam-malam begini? Maya terdiam sejenak seolah ragu untuk berbicara lebih lanjut. Sebetulnya Rudy, suami saya, yang meminta agar kamu datang ke rumah malam ini. Dia ingin berbicara denganmu. Aku semakin bingung. Loh, kenapa aku? Ada apa dengan Rudy? Kenapa tiba-tiba dia ingin bertemu aku malam ini? Tanyaku. Suasana jadi semakin aneh. Maya terlihat semakin cemas. Suaranya terdengar berat. Rudy, dia sedang tidak sehat, Mas. Ada beberapa hal yang ingin dia bicarakan denganmu. Mungkin kamu bisa datang setelah mandi? Sebentar lagi dia akan tidur. Mendengar itu, perasaan penasaran mulai menguasai diriku. Ada sesuatu yang aneh dengan sikap Maya. Kenapa dia mendesakku untuk datang? Sepertinya Rudy yang sakit, bukan Maya yang perlu aku bantu. Seiring dengan rasa penasaran, aku pun mulai merasa ada ketegangan yang tidak biasa. Apakah Rudy sudah memberitahumu apa yang dia ingin bicarakan? Tanyaku, sambil mencoba mencari penjelasan lebih lanjut. Tidak, Mas. Saya tidak tahu persis apa yang dia inginkan. Hanya saja, sejak dia sakit, dia sering teringat tentang kamu. Mungkin ada sesuatu yang penting yang dia ingin sampaikan, dan hanya kamu yang bisa mengerti, jawab Maya dengan suara yang sedikit bergetar. Aku terdiam. Maya mengucapkan kata-kata yang aneh, dan semakin membuat aku merasa khawatir. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Rudy, dan kenapa dia harus berbicara denganku dalam kondisi seperti ini. Namun, rasa penasaran yang besar memaksaku untuk mengabaikan kelelahan dan segera bersiap-siap. Baiklah, Maya, aku akan datang sekarang juga. Tapi, ada yang perlu aku persiapkan? Atau aku hanya langsung ke sana? Tanyaku, mencoba mencari kepastian. Maya kembali terdiam, seolah mencari kata-kata yang tepat. Tidak ada yang perlu disiapkan, Mas. Hanya saja, hati-hati di jalan. Rudy sangat ingin bertemu kamu malam ini. Dengan perasaan yang semakin berat, aku mengakhiri percakapan itu. Aku pun segera menuju kamar mandi, membersihkan diri, dan mengenakan pakaian yang rapi. Meskipun hatiku penuh dengan tanya, aku tidak bisa menahan rasa ingin tahu yang semakin besar. Saat aku selesai mandi, aku menatap ponselku sejenak. Ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kenapa Rudy meminta aku datang? Ada apa dengan keadaan mereka? Mengapa Maya bertindak begitu cemas? Dengan perasaan yang bercampur aduk, aku akhirnya keluar dari rumah dan mengemudi menuju rumah Rudy. Aku memutuskan untuk mengabaikan rasa khawatirku dan fokus pada perjalanan. Dalam hati, aku berharap semoga semuanya baik-baik saja. Aku menekan gas mobil lebih dalam, menembus keheningan malam yang mencekam. Perjalanan menuju rumah Rudy terasa lebih lama dari biasanya. Pikiran-pikiranku melayang, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ada banyak tanda tanya yang memenuhi kepalaku. Rudy yang biasanya kuat dan ceria. Kenapa tiba-tiba bisa sakit dan mengingatku? Apa yang sebenarnya terjadi antara mereka? Pikiranku semakin ruwet. Setiap kali aku mencoba untuk fokus pada jalan, bayangan wajah Maya yang gelisah dan suara serak di telepon tadi terus terngiang.
Aku merasa seperti ada sesuatu yang tidak diberitahukan padaku. Meskipun begitu, aku tak bisa memaksakan diri untuk mengetahui lebih jauh. Kalau memang ada sesuatu yang penting, Rudy pasti akan memberitahuku langsung. Akhirnya, aku sampai juga di depan rumah mereka. Rumah yang biasanya tampak hangat dan ramai, malam ini terlihat sunyi dan sepi. Hanya ada cahaya remang-remang dari lampu teras yang menyinari jalan setapak di depan pintu. Aku merasa tidak biasa. Kenapa Maya tak menghubungiku lebih awal untuk memberitahukan sesuatu yang penting? Semua pertanyaan itu semakin menambah ketegangan di hatiku. Aku menekan bel dan menunggu. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka pelan, dan aku melihat Maya berdiri di sana. Kali ini, dia tidak lagi mengenakan gaun merah yang anggun, melainkan pakaian tidur sederhana. Seperti orang yang sedang dalam kebingungan. Wajahnya tampak lebih pucat dari sebelumnya, dan matanya sedikit sembab. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang sedang dia sembunyikan. "Mbak Maya, apa benar Rudy sedang tidak sehat?" tanyaku, sambil menatapnya penuh rasa ingin tahu. Maya mengangguk pelan. "Mas Andi, terima kasih sudah datang. Rudy menunggu di dalam. Silakan masuk," ujarnya dengan suara yang terdengar hampir seperti bisikan. Aku masuk ke rumah mereka, di mana suasananya terasa sangat sunyi. Tidak ada suara apapun, hanya hening yang membuat bulu kuduku merinding. Maya membimbingku menuju ruang tamu, lalu mengarahkanku ke sebuah kamar di ujung koridor. Begitu sampai di depan pintu kamar, Maya menatapku sejenak. "Dia ada di dalam, Mas. Silakan masuk," katanya, suaranya masih penuh kecemasan. Aku mengangguk dan melangkah masuk. Begitu pintu kamar terbuka, aku melihat Rudy terbaring di tempat tidurnya. Tubuhnya kurus, dan matanya tampak lelah. Ini bukanlah Rudy yang kukenal. Biasanya dia penuh energi, selalu ceria dan suka bercanda. Tapi kali ini, ia hanya terbaring lemah, memandangku dengan pandangan yang kosong. Ada kesan kesedihan yang mendalam di wajahnya. Aku duduk di samping tempat tidurnya. "Rudy, apa yang terjadi? Kenapa kamu bisa seperti ini?" tanyaku dengan suara serak. Aku bisa merasakan perasaan yang sangat berat menyelimuti hatiku. Rudy menghela napas panjang, tampaknya berusaha mengumpulkan tenaga untuk berbicara. "Mas Andi," katanya dengan suara yang lemah. "Maaf kalau aku harus meminta bantuanmu malam-malam seperti ini. Tapi aku sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Aku tahu ini mungkin terlalu mendesak, tapi aku butuh bantuanmu." Aku terkejut dengan kata-kata Rudy. "Bantuan apa, Rudy? Kamu tahu aku pasti akan membantu, tapi aku masih bingung dengan semuanya. Apa yang terjadi sebenarnya?" Rudy menatapku dengan tatapan penuh arti, seolah dia sedang menimbang-nimbang kata-kata yang akan diucapkannya. "Ini semua tentang Maya," katanya akhirnya. Aku sudah cukup lama sakit, Mas. Penyakit ini datang dengan cepat dan aku tidak bisa melawan. Dokter sudah bilang kalau aku tidak akan lama lagi. Aku tahu, aku tidak punya banyak waktu." Aku merasa ada sesuatu yang menekan dadaku begitu mendengar kata-kata Rudy. "Penyakit? Apa maksudnya?" Aku berusaha untuk tetap tenang dan mengerti. "Tapi kenapa kamu tidak memberitahuku sejak awal? Kenapa kamu harus menunggu sampai sekarang untuk mengungkapkan semuanya?" Rudy terdiam sejenak dan kemudian dia menundukkan wajahnya. "Aku tidak ingin Maya khawatir. Aku tidak ingin dia merasa terlalu terbebani. Tapi aku sudah tidak kuat lagi, Mas. Aku tahu, waktu yang aku punya sangat sedikit. Aku ingin ada yang menggantikan aku untuk menjaga Maya, untuk menjaga hidupnya setelah aku pergi." Aku merasa jantungku seperti terhenti sejenak mendengar itu. "Jadi, kamu ingin aku?" tanyaku, sedikit bingung dengan apa yang baru saja diucapkan oleh Rudy. Rudy mengangguk pelan, matanya mulai berkaca-kaca. "Iya, Mas. Aku tidak tahu lagi siapa yang bisa menjaga Maya dengan baik setelah aku pergi. Aku ingin kamu yang menjaga dia, karena aku tahu kamu bisa. Tolong, jaga dia untukku." Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ada banyak perasaan yang datang begitu mendalam. Cinta, persahabatan, dan tanggung jawab. Tidak ada yang lebih berat daripada sebuah permintaan seperti ini. Tapi di sisi lain, aku tahu bahwa ini adalah permintaan yang tulus dari seorang teman yang ingin memastikan orang yang dia cintai tetap terjaga. Saat itu, Maya masuk ke kamar dan melihat kami berbicara. Dia menatapku dengan penuh harap. "Mas Andi," katanya dengan suara lirih. "Rudy benar. Tolong, jaga saya setelah dia pergi. Itu yang dia inginkan." Aku terdiam. Aku melihat kedua wajah mereka yang penuh dengan harapan dan kesedihan. Aku tahu, saat itu, hidupku akan berubah selamanya. Suasana di kamar itu terasa sangat berat. Aku masih duduk di samping tempat tidur Rudy, memandangi wajah temanku yang dulu penuh semangat, namun kini hanya menyisakan keriput kelelahan. Di sebelahku, Maya berdiri.
tak mampu menahan air matanya yang terus mengalir. Aku tahu, permintaan Rudy bukanlah hal yang sederhana. Jaga Maya? Bagaimana bisa aku, seorang teman, beralih menjadi pengganti yang diminta oleh seorang suami yang hampir tak punya waktu lagi? Rudy, aku tidak tahu harus bagaimana, kataku akhirnya, suara serak karena perasaan yang bercampur aduk. Aku pasti akan menjaga Maya, tapi ini terlalu besar untukku. Rudy menarik napas pelan, meskipun itu tampak sangat berat baginya. Aku tahu ini sulit, Mas. Tapi aku hanya bisa berharap kamu yang bisa mengerti Maya dengan baik. Kamu tahu betapa dia mencintaimu seperti sahabatku, dan aku tahu kamu akan bisa melindunginya, meskipun aku tidak ada lagi. Aku menggigit bibir, mencoba menahan emosi yang datang begitu saja. Aku melihat di mata Rudy bahwa dia sangat tulus, dan aku bisa merasakan ketulusan itu menyentuh hatiku. Di sisi lain, Maya yang berdiri di dekat pintu kamar menatapku dengan penuh harap. Wajahnya yang biasanya tegar kini tampak rapuh, seolah dunia di sekelilingnya telah hancur. Aku tahu, permintaan itu bukan hanya untuk Rudy, tetapi juga untuk Maya. Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku dengan suara yang hampir tak terdengar. Maya mendekat, menggenggam tanganku dengan lembut. Mas Andi, aku tahu ini tidak mudah, tapi aku sangat membutuhkanmu. Kami sudah terlalu banyak melewati masa-masa sulit bersama, dan aku tahu, meskipun aku akan kehilangan Rudy, aku tidak ingin kehilangan dirimu juga. Tolong, jagalah aku, jagalah hidup kami. Aku melihat mata Maya yang penuh dengan harapan. Dalam sekejap, bayangan masa depan tanpa Rudy tampak begitu nyata. Aku merasakan beban yang sangat berat, seolah dunia ini berputar begitu cepat. Semua kenyamanan yang pernah ada seakan berubah seiring permintaan terakhir dari Rudy yang penuh makna. Rudy menatapku dengan lemah, tetapi penuh keyakinan. Mas Andi, aku sudah tidak bisa apa-apa lagi. Tapi aku percaya padamu. Aku percaya kamu akan menjaga Maya seperti yang aku harapkan. Aku menunduk, mencoba meresapi kata-kata temanku. Aku merasa seperti terperangkap dalam sebuah janji yang tak bisa kuganggu-gugat. Tapi, apa yang bisa aku lakukan? Maya membutuhkan seseorang yang bisa menggantikan peran Rudy. Akankah aku menjadi orang itu? Beberapa detik berlalu, aku menatap kedua orang di depanku. Rudy yang semakin lemah, dan Maya yang tidak bisa lagi menahan air mata. Ketika aku melihat wajah Maya yang penuh kesedihan itu, seakan sebuah kekuatan tak terucapkan menarikku untuk memberikan jawaban. Maya, kataku, aku akan menepati janji Rudy. Aku akan menjaga kamu. Aku janji. Air mata Maya pun akhirnya jatuh, dan aku bisa melihat sedikit kelegaan di wajahnya. Terima kasih, Mas. Terima kasih, katanya, suara lirih penuh haru. Namun, aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar janji. Aku tak hanya harus menjaga Maya, tetapi aku juga harus melindungi kenangan yang dimiliki Rudy. Mengganti tempatnya bukanlah hal yang mudah, dan aku tahu aku akan membawa beban ini sepanjang hidupku. Beberapa hari kemudian, Rudy semakin menurun kondisinya. Aku setiap hari datang ke rumah mereka, menemani Rudy dan Maya. Aku berbicara dengan Rudy tentang kenangan-kenangan yang kami lewati bersama. Tentang betapa kami sering bercanda tentang masa depan dan impian kami. Rudy hanya bisa tersenyum lemah, seolah menikmati setiap momen yang tersisa. Maya di sisi lain, mulai menunjukkan tanda-tanda kekuatan. Aku melihat betapa dia berusaha tegar, meskipun hatinya hancur. Hingga suatu malam, saat aku datang seperti biasa, aku mendapat kabar yang sangat mengejutkan. Rudy akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dengan damai di sisi Maya. Maya yang berada di sana, mencoba menahan tangisannya, namun aku bisa melihat kesedihan yang begitu dalam di matanya. Aku merasa hancur, meskipun aku sudah tahu apa yang akan terjadi. Rudy telah pergi, dan tugas yang diberikan kepadaku untuk menjaga Maya sekarang dimulai. Tapi apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku katakan kepada Maya yang sekarang telah kehilangan orang yang paling dia cintai? Aku memegang tangan Maya yang dingin, mencoba memberinya kekuatan. Maya, aku di sini. Aku janji, aku akan ada untukmu. Kamu tidak sendirian. Maya menatapku dengan tatapan kosong, seolah tidak percaya dengan kenyataan yang baru saja terjadi. Namun, perlahan-lahan, dia mulai menangis. Air mata yang tidak bisa lagi ditahan, mengalir deras. Aku hanya bisa memeluknya, memberikan dukungan sekuat yang aku bisa. Di saat itu, aku merasakan sebuah ikatan yang tak terucapkan. Sebuah janji yang harus kutepati. Hari-hari setelah kepergian Rudy terasa semakin berat. Namun, aku tetap berusaha menjadi orang yang bisa diandalkan bagi Maya. Aku mencoba memberikan perhatian, kasih sayang, dan semua yang aku bisa untuk membantunya melewati hari-hari yang penuh dengan kesedihan.
Aku juga akhirnya menyadari bahwa janji yang aku buat bukanlah sekadar kata-kata. Itu adalah sebuah komitmen untuk menjaga dan mencintai, meskipun dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Dan aku tahu aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menepati janji itu, meskipun jalan yang harus aku lewati tidak akan mudah. Begitulah kisahku dimulai. Dari sebuah permintaan yang berat, aku akhirnya menemukan makna sejati dari sebuah persahabatan dan tanggung jawab. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi satu hal yang pasti, aku akan menjaga Maya, karena itu adalah janji terakhir yang diberikan oleh sahabatku, Rudy. Waktu terus berjalan, dan kehidupan di rumah Maya menjadi bagian dari rutinitasku yang tak terpisahkan. Hari-hari terasa lebih berat, namun ada juga kehangatan yang aku rasakan ketika berada di sisi Maya. Kami berdua mencoba beradaptasi dengan kehidupan baru yang terbentuk setelah kepergian Rudy. Tidak ada yang mudah. Setiap malam, aku mendengar tangisan Maya, meskipun ia berusaha menahannya. Setiap pagi, dia berusaha bangkit, namun matanya yang sembab menunjukkan betapa besar kehilangan yang dia rasakan. Aku tahu, dia berusaha keras, tapi rasa kehilangan itu tidak mudah hilang. Aku sering berpikir tentang Rudy, dan kenapa dia memilih aku untuk menjaga Maya setelah kepergiannya. Mungkin itu adalah keputusan yang bijak, meskipun pada awalnya aku merasa terkejut dan tidak siap. Namun, kini aku tahu bahwa rasa tanggung jawab itu adalah bagian dari persahabatan kami yang lebih dalam. Rudy mungkin sudah pergi, tetapi dalam setiap tindakan dan kata-katanya yang terakhir, aku merasa seperti dia masih ada di sini, mengawasi kami, memberikan petunjuk dan arah pada hidupku dan Maya. Maya, meskipun terlihat tegar di luar, dalam hatinya, dia berjuang untuk bisa melanjutkan hidup tanpa kehadiran Rudy. Namun, aku mencoba untuk selalu ada untuknya. Aku tahu, meskipun aku tidak bisa menggantikan Rudy, aku bisa menjadi seseorang yang setia menemani langkahnya. Aku menjadi lebih banyak berbicara dengannya, lebih banyak menghabiskan waktu berdua. Kami berdua sering berbincang, mengenang kenangan indah bersama Rudy, dan berbicara tentang harapan-harapan yang dulu dia miliki. Suatu sore, setelah beberapa bulan berlalu, kami duduk bersama di ruang tamu, menikmati secangkir teh hangat. Maya mulai berbicara dengan lebih terbuka, dan aku merasa dia mulai menerima kenyataan. "Mas Andi," katanya dengan suara lembut, "terima kasih sudah ada di sini. Aku tahu, aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang Rudy. Aku harus bisa maju, meskipun rasanya sangat sulit." Aku menatap Maya, mencoba memberi senyum terbaik yang bisa aku berikan. "Maya, kamu tidak harus merasa sendiri. Aku di sini, dan aku akan selalu ada untukmu, seperti janji Rudy." Dia menundukkan kepala, menahan air mata yang mulai muncul. "Aku tahu, tapi aku merasa seperti aku tidak pantas untuk bahagia setelah kehilangan Rudy. Aku merasa bersalah." Aku menggenggam tangannya, merasakannya yang gemetar. "Kehilangan itu memang berat, Maya, tapi jangan merasa bersalah. Kamu berhak untuk bahagia. Rudy ingin kamu bahagia, dan dia percaya kamu bisa melewati semua ini. Dia memilihku untuk menjagamu, bukan untuk membuatmu terpuruk. Kita akan bersama-sama, melangkah maju." Maya menatapku dalam-dalam, seolah mencari kepastian di mataku. Aku tahu, dia masih ragu dengan perasaannya sendiri. Begitu banyak pertanyaan yang membelenggu hatinya. Tapi aku juga tahu, waktu adalah jawabannya. Seiring berjalannya waktu, Maya akan mulai menyadari bahwa hidup harus terus berjalan. Dan meskipun Rudy tidak ada, dia tidak sendirian. Hari-hari berikutnya, kami berdua mulai menjalani rutinitas yang lebih tenang. Aku semakin sering berada di rumah Maya, membantu dengan pekerjaan rumah, menemani dia berbelanja, dan bahkan melakukan hal-hal kecil yang biasa dilakukan Rudy. Kami berdua mencoba menemukan kenyamanan dalam kebersamaan, walaupun tetap ada rasa kosong yang tak tergantikan. Aku juga mulai merasakan bahwa ada ikatan yang lebih kuat tumbuh di antara kami, bukan hanya karena janji Rudy, tetapi karena saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Namun, ada suatu malam yang berbeda. Aku datang lebih malam dari biasanya, setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan. Begitu aku membuka pintu rumah, Maya sudah menunggu di ruang tamu. Wajahnya tampak berbeda, lebih tenang, lebih matang. Saat aku duduk di sampingnya, dia berkata dengan suara yang lebih mantap, "Mas Andi, aku pikir aku sudah siap untuk melangkah maju. Aku tidak akan terus-menerus hidup dalam bayang-bayang Rudy. Aku ingin menjalani hidup dengan cara yang baru. Aku ingin melanjutkan hidupku, meskipun aku selalu mengingat Rudy." Aku tersenyum, merasakan ketulusan dalam kata-katanya. "Itu keputusan yang tepat, Maya.
Kamu memang harus melangkah maju, dan aku akan ada di sini untuk mendukungmu. Kemudian, Maya menghela napas panjang, seolah melepaskan beban yang selama ini ada di dalam dirinya. Aku ingin kamu tahu, Mas Andi, meskipun Rudy sudah tidak ada, dia tetap ada di hatiku. Aku tak akan melupakan dia, tapi aku juga tahu, hidupku harus terus berjalan. Aku tidak bisa terus merasa takut dan terperangkap dalam masa lalu. Aku mengangguk, merasa bangga dengan keberanian Maya. Perjalanan hidupnya memang tidak mudah, tetapi dia mulai menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Aku tahu, dia akan baik-baik saja, dan aku akan selalu ada untuknya. Beberapa bulan kemudian, Maya mulai membuka hatinya lagi untuk dunia luar. Dia mulai lebih banyak bergaul, mengikuti aktivitas sosial, dan akhirnya mulai bekerja kembali. Walaupun aku tetap menjaga hubungan kami dengan baik, aku tahu bahwa Maya sudah siap untuk membangun hidupnya sendiri, dengan cara yang lebih mandiri dan penuh harapan. Suatu hari, Maya menghampiriku di ruang tamu dengan senyum lebar di wajahnya. Mas Andi, aku sudah merasa lebih baik. Aku tahu, perjalanan kita tidak akan pernah mudah, tapi aku siap. Aku siap untuk mulai hidup baru. Terima kasih sudah menjaga aku, dan menjaga janji Rudy. Aku hanya bisa tersenyum. Aku senang kamu bisa mulai merasa seperti itu, Maya. Dan aku janji, aku akan selalu ada di sini untukmu, seperti yang sudah aku katakan sebelumnya. Saat itu, aku merasa ada kedamaian yang menyelubungi kami berdua. Kami sudah melewati banyak hal bersama, dan meskipun hidup akan terus berjalan, aku tahu satu hal pasti. Janji yang aku buat kepada Rudy akan selalu kutepati, tak peduli apa yang terjadi. Dan itu adalah janji yang paling berharga dalam hidupku.